Beginilah Pak ya, biar anda terbuang waktunya, udah jelas tadi. Antara limbah B3 dengan lubang bekas tambang itu dua hal yang berbeda Pak. Saya tegaskan tadi apakah ada ya limbah B3 berasal dari alam. Saya contohkan, kan saudara dengar. Jadi enggak usah di ini lagi lah. Oh siap majelis. Kalaupun ada lagi? Sebentar, kalaupun ada itu dari supportingnya Pak. Siap. Seperti dari alat berat. Kalau alat berat kan bukan hanya tambang sebetulnya, karena alat berat Penunjang. Silakan. Ya. Ada lagi? Oh, terima kasih majelis. Terima kasih. Saksi belum pernah berkunjung ke IKN ya. Siap. Nah, tapi tadi melihat tayangan video di pagi tadi melihat ya. Siap. Diperhatikan ya. Pengendali. Nah, di mana ada salah satu cuplikan terdakwa dalam videonya menyatakan lubang-lubang tambang B3. Salah satunya ada perusahaan namanya PT Sing Lurus. Pertanyaan saya, saksi di kementerian, apakah ada mengetahui terhadap nama perusahaan tambang itu PT Sing Lurus? Ya, jadi PT Sing Lurus itu ya tahunya dari dari YouTube itu. Setelah kita cek memang dia perusahaan itu bergerak di tambang dan berdasarkan data yang ada di kita yang memang limbahnya itu yang tadi yang saya sebutkan tadi bahwa oli bekas, aki bekas dan majun. Nah, itu maksudnya di data di Kementerian Saudara, nama perusahaan PT Sing Lurus itu benar adanya ya? Ada. Terkait dengan limbah, itu di data saudara itu terkait dengan limbah B3 apa? Jadi limbah B3-nya yang tadi saya katakan bahwa itu adalah limbah-limbah yang dari supporting saja. Kalau dilihat kan oli bekas itu kan dari oli bekas, aki bekas, gitu dan ya? aki ya itu dari Gitu. pemeliharaan. Ada nggak data yang di Kementerian Saudara bahwa PT Sing Lurus itu terkait dengan limbah B3 dihasilkan dari lubang-lubang tambang menganga? Kalau daftar limbah yang ada di data kita tidak ada ya, karena yang tadi hanya 3 jenis limbah B3 yang ada yang dilaporkan. Tidak ada ya, di data Kementerian Saudara tidak ada ya terkait dengan PT Sing Lurus terkait dengan limbah B3 berasal dari lubang tambang menganga, tidak ada ya? Enggak ada. Tidak ada. Beginilah Pak ya, biar anda terbuang waktunya, udah jelas tadi. Antara limbah B3 dengan lubang bekas tambang itu dua hal yang berbeda Pak. Saya tegaskan tadi apakah ada ya limbah B3 berasal dari alam. Saya contohkan, kan saudara dengar. Jadi enggak usah di ini lagi lah. Oh siap majelis. Kalaupun ada lagi? Sebentar, kalaupun ada itu dari supportingnya Pak. Siap. Seperti dari alat berat. Kalau alat berat kan bukan hanya tambang sebetulnya, karena alat berat Penunjang. Silakan. Ya. Ada lagi? Yang lain? Cukup ya, Pak, Ibu, silakan. Ada yang mau bertanya dari penasihat hukum? Ini tidak banyak tahu Pak, hanya normatif aja. Ke IKN belum pernah. Limbah B3 itu dari bekas lubang tambang tidak menghasilkan limbah, tapi supportingnya. Kalau begitu kan tidak hanya perusahaan tambang, sepanjang alat-alat berat yang memakai oli kemungkinan ada gitu. Itu intinya. Tapi kalau mau ditanya silakan. Kalau cukup syukur. Iya. Ada, silakan Pak. Tadi masalah supporting itu ya, itu dari mana? Supportingnya apa aja? Supportingnya itu dari alat-alat berat. Oh, alat berat. Alat berat berupa apa? Alat berat itu kan ada dump truck, ada Dozer. shovel, eksavator, seperti itu. Nah, alat berat ini diambil dari bekas penambangan itu. Alat berat itu adalah alat yang digunakan, Pak. Biasanya digunakan. Ya. Untuk kegiatan tambang itu ya? Kegiatan tambang. Ada pertanyaan? Sedikit ya. Ya. Sebentar ya sedikit ya.
Saudara saksi, apakah tahu dihadirkan sebagai saksi terhadap terdakwa Edi Mulyadi begitu? Dalam kaitan atau dalam masalah apa ya? Ya, terkait dengan apa namanya yang adanya statement tadi di YouTube itu bahwa lubang-lubang tambang itu ada limbah B3. Jadi yang saudara saksi ketahui terhadap video atau ungkapan terdakwa ini hanya menyangkut masalah lubang-lubang B3 itu saja gitu maksudnya. Siap. Ungkapan yang lain tidak ada yang tahu ya, tidak mengerti. Tidak mengerti. Siap. Tidak mengerti sama sekali. Cukup yang mulia. Izin lanjutkan. Silakan. Ya sebenarnya Pak, ada yang bisa kita tanyakan sebenarnya. Tapi dari BAP yang bersangkutan ini nomor 6 jawaban BAP nomor 6 dalam jawabannya ada upaya penolakan kebijakan pemerintah untuk pemindahan ibu kota. Sebagai ASN wajib mendukung setiap kebijakan pemerintah. Hanya sebatas itu aja atau ada hal lain yang ingin saksi sampaikan? Hanya itu saja. Itu saja. Itu saja. Itu saja. Cukup. Terima kasih. Cukup ya? Ya, silakan. Mohon izin yang mulia, saya menanyakan tentang B3 tadi, limbah B3 yang dihasilkan dari supportingnya ya. Jadi bukan dari tambangnya, dari lubangnya, tetapi dari kegiatan proses menambangnya sendiri yang dilakukan melalui misalkan alat berat dan lain-lain begitu ya. Kalau saya tidak salah menangkap seperti itu kah? Siap. Betul, oke. Berapa banyak sih biasanya yang dihasilkan limbah B3 itu dalam suatu penambangan? Apakah limbah itu signifikan? Kalau saya ditanyakan tentang jumlahnya berapa sih, saya bukan kurang lubangnya, tetapi limbahnya, Ya. apakah jumlahnya signifikan dalam suatu penambangan seperti itu? Karena kebetulan saya tidak pada tupoksi untuk mengevaluasi laporan yang masuk, jadi saya nggak tahu persis. Ya. Oke, Anda katakan di dalam BRP adalah tugasnya sebagai pengendali dampak lingkungan untuk pengelolaan limbah B3. Itu ruang lingkupnya apa aja, Pak? Kalau ya, yang tadi pengendali, saya tadi sudah menyampaikan bahwa kalau pengendali dampak lingkungan itu memang luas, Pak, Mbak, Ibu, maaf. Jadi luas, saya katakan mulai dari evaluasi kualitas lingkungan, pembinaan, terus nanti pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan. Tetapi itu masing-masing ada unit-unit tersendiri. Nah, kebetulan saya di unit pengendalian pencemaran. Ya. Pengendalian pencemaran lingkungan. Pengendalian pencemaran. Ya. Lebih fokusnya kepada untuk memproses perizinan pengelolaan limbah B3 seperti itu. Sejauh ini yang Anda di dalam tupoksi Anda ya, yang tadi kan Anda kebetulan di proses perizinan pengelolaan limbah B3 ya. Siap. Nah, sejauh ini pernah nggak Anda dapat laporan gitu terkait dengan proses perizinan pengelolaan limbah B3-nya ini di Kalimantan khususnya? Kalau terkait laporan, memang kalau terkait kasus-kasus itu ada unit sendiri yang menangani itu di Direktorat Jenderal Gakum yang menangani. Yang beda Direktorat Jenderal dengan unit kami. Bapak izin pernah nggak mendapatkan laporan dari LSM Walhi atau pernah tidak Kementerian Lingkungan Hidup misalkan menyampaikan sejumlah laporan atau berinteraksi dengan sejumlah LSM lingkungan hidup?
Itu saya tidak tahu itu. Nggak tahu saya. Nggak tahu. Pernahkah membaca laporan atau kajian dari Walhi tentang isu pemindahan IKN di Kalimantan? Belum pernah. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, satu aja. Di video tadi kita mendengar terdakwa mengatakan sambil menunjukkan kertas begini ya. Oke. Yang mau saya tanyakan gini, kebetulan tadi di video itu didengar beliau saat ini, wih ngeri sekali, B3 di sini bahan beracun berbahaya, bisa ribuan hektar Iya. Oke, pertanyaan saya begini, apakah pernah ada laporan dari masyarakat atau dari LSM terkait ada limbah di ribuan hektar yang ada di Interupsi IKN? Yang Mulia, sudah ditanyakan tadi. Tim kami sudah menanyakan itu. Berarti gimana? Ada atau tidak ada laporan dari masyarakat terkait ada limbah B3 di ribuan hektar yang ada di IKN? Ada tidak laporan itu? Itu aja. Ya, sama seperti jawaban tadi. Karena saya bukan di tupoksi itu dan saya tidak tahu bahwa ada laporan seperti itu. Ya sudah. Izin majelis bertanya majelis. Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan pelaporan limbah B3 dihubungkan dengan tusi saksi sebagai pengendali dampak lingkungan. Itu bukan tupoksi saksi. Apakah terkait dengan adanya laporan saksi sesuai dengan tusinya, apakah diundang untuk membicarakan hal tersebut? Pernah tidak? Atau ketika ada laporan saksi diundang karena kaitannya dengan saksi sebagai pengendali dampak lingkungan, diundang untuk membicarakan hal itu oleh bagian Gakum dan Was. Nah, saya tanyakan ketika ada laporan, apakah beliau ini diundang juga dikaitkan dengan tusinya itu untuk membicarakan? Iya. Siap. Ya, boleh saya jawab Yang Mulia? Ya, jadi sekiranya ada laporan kayak gitu kan memang di unit Gakum tidak akan menyelesaikan sendiri tetapi melakukan koordinasi. Jadi kami hadir kalau diundang ya kita hadir jadi serta rapat seperti itu. Siap. Ya. Siap. Terkait dengan salah satu perusahaan yang tadi Singrulus, apakah saudara pernah diundang? Kalaupun itu ada laporan. Ya, jadi itu belum pernah. Belum pernah ya. Terima kasih. Cukup. Tahu, tidak tahu, tidak pernah, tidak tahu. Bapak terima kasih ya. Siap. Baik ya. Silakan hari ini Anda bisa disiap. Silakan. Bapak-bapak bisa sambil diskusi.
Kemudian akan dilanjutkan lagi hari Selasa. Jadi ini sekalian memberikan hasil Terima kasih majelis. Untuk saksi minggu depan, rencana kami panggil Febri yang sudah disumpah majelis, yang dari SEMI. Siap? Ya, siap, karena kan banyak agenda yang bersangkutan. Kemarin sudah komunikasi dengan kita, Selasa siap hadir. Itu satu majelis. Yang kedua, saksi dari hotel yang di Jakarta sini. Hotel, karyawan hotel. Siap, itu aja majelis. Terima kasih. Siap, ya. Atas nama Sienski Paramita. Sienski Paramita. Sienski Paramita. Sienski Paramita. Sienski Paramita. Ya.